Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. Sudarso Pontianak mengalami peningkatan signifikan dalam jumlah klaim BPJS yang tertunda atau pending klaim BPJS setiap bulannya. Jika sebelumnya angka pending klaim berada di bawah 10%, kini angkanya melonjak menjadi 15 hingga 20%, bahkan pernah di tahun 2024 menyentuh angka 25%. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudarso Hari Agung Cahyadi menyebutkan bahwa lonjakan tersebut terjadi sejak diterapkannya pengetatan kebijakan verifikasi dan validasi oleh BPJS sejak Februari 2024. Namun dikatakannya terkait pending klaim BPJS ini akan diajukan ulang pada bulan berikutnya setelah perbaikan atau penjelasan dari tim klaim rumah sakit ke BPJS Kesehatan sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi BPJS Kesehatan. Dr. Hari Agung Cahyadi menjelaskan bahwa tren ini muncul sejak Februari 2024 seiring dengan diberlakukannya prosedur verifikasi dan validasi yang lebih ketat oleh BPJS Kesehatan. Namun ia menekankan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudarso bukan satu-satunya yang mengalami hal tersebut. Dengan kondisi ini, Hari Agung berharap ada perbaikan mekanisme dan komunikasi antara BPJS dan rumah sakit agar proses klaim bisa kembali berjalan lebih efisien dan rumah sakit tidak terbebani secara sepihak. Hari Agung juga menyampaikan kebijakan tersebut kerap memicu kebingungan dan benturan di antara masyarakat dan petugas di rumah sakit. Ia juga menekankan bahwa seharusnya sosialisasi harus dilakukan tidak hanya oleh pihak rumah sakit saja, namun juga dari pihak BPJS Kesehatan. Ya, rumah sakit yang bekerja dengan BPJS ya sejak akhir tahun 2024 sampai ke sini memang sedikit menghadapi beberapa hambatan ya, dan juga beberapa masalah terkait dengan lebih ketatnya BPJS di dalam melakukan verifikasi dan validasi dari klaim BPJS rumah sakit, terutama rumah sakit daerah. Bahkan bukan hanya di Kalimantan Barat, ini jadi isu nasional. Nah, kemudian memang ada aturan-aturan yang masyarakat juga tadinya tidak mengetahui bahwa misalkan pasien yang masuk ke dalam IGD, dikirim ke IGD atau yang datang ke IGD, ternyata sekarang tidak semuanya bisa ditanggung BPJS. Ya. Kalau dulu kan asal punya kartu BPJS merasa ada masalah kesehatan yang menurut masyarakat darurat, mereka langsung menuju ke IGD dan pasti akan dilayani dengan menggunakan BPJS. Nah, saat ini dengan peraturan yang diterapkan oleh BPJS, maka pasien yang tidak kategori kegawat daruratan tadi itu tidak bisa ditanggung oleh BPJS. Artinya berarti rumah sakit juga tidak bisa mengklaim untuk tagihan BPJS-nya. Nah, sehingga biasanya masuk di dalam kategori umum yang pasien itu harus membayar. Nah, ini juga yang saya kira jangan semua dibebankan kepada rumah sakit untuk menginformasikan hal tersebut kepada masyarakat, tapi harapannya juga BPJS punya tanggung jawab memberikan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Nah, biasanya ini yang sering terjadi benturan, bagaimana teman-teman rumah sakit daerah, terutama di IGD yang kerjasama dengan BPJS, harus kemudian menjelaskan dari komplain masyarakat kenapa tidak bisa diklaim atau ditanggung oleh BPJS. Pola pengetatan klaim BPJS itu memang rata-rata rumah sakit kita mengalami peningkatan pending claim BPJS istilahnya. Jadi tidak semua klaim BPJS rumah sakit daerah itu kemudian disetujui. Ya, kalau dulu pendingnya rata-rata di bawah 10%. Kalau sekarang sudah di atas 15 sampai 20, bahkan ada yang 25% setiap bulannya kita klaim. Nah, ini kan saya kira juga akan mengganggu pendapatan rumah sakit, karena sekali lagi
rumah sakit daerah ini statusnya adalah DLUD. Pendapatan itu menjadi sesuatu yang menjadi penting di dalam pembiayaan operasional rumah sakit daerah itu sendiri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.